Sejak aku pertama kali belajar memahami dunia, aku selalu disodorkan pada sebuah peta yang sederhana. Peta yang hanya mengenal garis lurus berwarna putih dan hitam. Aku diajarkan bahwa kalau tidak benar berarti salah, kalau tidak sukses berarti gagal. Dan kalau aku tidak fokus berjalan pada satu tujuan yang sudah aku mulai, berarti aku tersesat. Tapi, seiring bertambahnya angka pada usia, aku mulai menyadari satu kebenaran yang sunyi. Dunia nyata tidak pernah sesederhana itu. Kenyataannya, sebagian besar waktu dalam hidupku justru dihabiskan dan diuji di area yang abu-abu. Memasuki fase kedewasaan, tiba-tiba dunia di luar sana berubah menjadi sangat bising. Ada ekspektasi yang menanti untuk dijawab. Ada standar sosial yang seolah mewajibkan kita untuk menjadi sesuatu yang pasti, melanjutkan jalur yang selama ini sudah kubangun. Namun yang jarang orang pahami adalah isi kepalaku sendiri yang tidak kalah bisingnya. Tiba-tiba, ada banyak ledakan rasa penasaran. Ada begitu banyak hal yang ingin ku sentuh, aku pelajari dan aku ciptakan. Dan ironisnya, keinginan-keinginan baru ini seringkali bertolak belakang dengan jalur aman yang sudah kutempuh bertahun-tahun. Berada di area abu-abu ini, jujur saja sangat menakutkan bagiku. Saat aku melihat ke sekeliling, rasanya semua orang sudah memiliki tujuan yang begitu tajam. Mereka berjalan menetap di satu jalur, sementara aku masih berdiri di persimpangan, kebingungan karena memegang hal-hal yang saling bertentangan di kedua tanganku. Ada kepanikan yang diam-diam mencekik leherku. Rasa tidak aman yang menggerogoti karena aku terlihat labil di tengah dunia yang menuntut aku untuk menjadi mapan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus mematikan minat baruku demi jalur yang sudah ada? Atau aku harus membuang apa yang sudah kubangun demi mengejar hal yang bertolak belakang? Tapi, membuang mimpi hanya demi terlihat rasional, rasanya sama saja pelan-pelan membunuh jiwaku sendiri. Setelah melewati perdebatan panjang yang melelahkan itu, aku akhirnya menyadari sebuah kompromi, sebuah bentuk kedewasaan. Aku gak harus memiliki semua jawabannya sekarang. Aku diizinkan untuk tetap merengkuh keabu-abuan ini. Solusinya ternyata sederhana, meskipun tidak mudah. Berhenti mengkhawatirkan ujung jalan dan selesaikan dulu apa yang ada di depan mataku. Saat ini, ada tanggung jawab nyata yang menantiku. Ada hal-hal yang sudah kumulai dan sudah seharusnya aku selesaikan. Aku memilih untuk memikul komitmen itu. Aku akan menuntaskan tanggung jawab di depan mataku dengan kepala tegak. Aku akan memegang teguh komitmen rasional itu. Namun, di saat yang sama, aku menolak untuk melepaskan hal-hal lain yang menghidupkan jiwaku. Di sela-sela tanggung jawab itu, aku akan tetap memberikan ruang untuk diriku bereksperimen, menciptakan visual, merangkai suara, dan merawat minat yang bertolak belakang ini. Bukan demi memenuhi standar apapun, siapapun, melainkan murni sebagai ruang bermain, sebuah suaka yang menjaga kewarasanku. Dan dari penerimaan fase abu-abu itulah, tempat ini akhirnya terlahir. Halo, aku Rino. Channel ini nggak dirancang untuk memiliki satu label yang kaku. Ini adalah jurnal visualku. Tempat kalian akan melihat aku mendokumentasikan tanggung jawabku di dunia nyata
yang pastinya akan beriringan dengan visual-visual yang mungkin bertolak belakang. Tapi murni aku menciptakan itu karena aku menyukainya. Aku memutuskan untuk merekam semua ini karena aku sadar masa-masa pencarian yang membingungkan ini akan terlalu cepat menguap dan terlupakan jika tidak aku catat. Mari kita eksekusi apa yang ada di depan mata. Sampai jumpa di catatan berikutnya.